Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sosok Yansen berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerbu ke dalam ruang terdistorsi. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang dahsyat meletus pada saat itu juga dan secara paksa menyebarkan riak spasial yang liar dan ganas. Pluto Hen Yansen, saya tidak pernah menyangka bahkan orang ini benar-benar datang ke wilayah barat laut ini untuk memasuki harta karun rahasia kuno. Liu Bai melihat ke sosok yang pertama bergegas ke depan dan berbicara sambil tertawa lembut. Orang ini sedikit merepotkan. Berdiri di samping Liu Bai, Mu Hongling menatap punggung Yansen dengan mata bunga persiknya dan berkata, "Haha, kebanyakan orang yang bisa mencapai tempat ini merepotkan." Liu Bai tertawa. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah betapa cepatnya kemajuan pria lain itu. Ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya, ahli tingkat nirvana manapun bisa membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa bulan, dia sebenarnya sudah mampu bertarung dengan 4 penguasa wilayah barat laut. Mu Hongling tiba-tiba memalingkan matanya yang indah sebelum melirik ke arah Lindong dari jarak yang cukup dekat. Lindong bukanlah orang yang sederhana. Kemungkinan besar dia akan menjadi kuda hitam yang luar biasa dalam perang 100 kerajaan setengah tahun kemudian. Liu Bai perlahan berkata, "Oh." Mu Hongling mengangkat alisnya yang cantik. Dia berbicara tanpa komitmen, "Meskipun aku tidak meragukan potensi pertumbuhannya, bukan berarti kamu tidak tahu karakter menakutkan seperti apa yang akan muncul dalam perang 100 kerajaan. Orang-orang abnormal dari kerajaan super itu dengan kuat memegang posisi teratas sejak perang 100 kerajaan dimulai. Cukup sulit bagi orang biasa untuk menggoyahkan mereka, bahkan jika seseorang memperoleh warisan dan mendapatkan pertemuan yang beruntung. Meski sulit, hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Siapa tahu, mungkin pengecualian akan muncul lagi kali ini. Menurutku itu akan sangat menarik ketika saatnya tiba. Martabat kerajaan supermu belum tertantang selama bertahun-tahun." Liu Bai tertawa. "Semoga." Mu Hongling meregangkan pinggangnya dan lekuk tubuhnya terlihat. Matanya yang cantik tertuju pada sosok di kejauhan karena alasan yang tidak diketahui. Sangat sulit untuk menantang kerajaan super. Mungkinkah orang ini benar-benar melakukannya? Kita harus pergi. Begitu kita menerobos ruang terdistorsi ini, kita seharusnya bisa mencapai sisa-sisa 4 sekte besar misterius. Liu Bai melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bergerak, dia mengambil alih dan bergegas maju dan langsung menembak ke ruang yang terdistorsi. Mu Hongling dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Melihat Yansen, Liu Bai dan yang lainnya telah bergerak, kerumunan orang yang mengamati sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Banyak tokoh bergegas keluar. Akhirnya, mereka melompat ke ruang terdistorsi. Namun, banyak orang tampaknya meremehkan kekuatan spasial liar dan penuh kekerasan yang ada di ruang terdistorsi ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini menyerang satu demi satu, beberapa orang yang tidak beruntung terkena garis retakan spasial. Aroma berdarah menyebar. Aroma darah yang tiba-tiba pun langsung menimbulkan kepanikan. Beberapa orang akhirnya mengerti bahwa ruang terdistorsi yang mengelilingi 4 sisa sekte besar misterius ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Lindong melihat kabut darah yang melayang dari ruang terdistorsi. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Orang-orang ini benar-benar tergoda oleh sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius, sampai mereka kehilangan akal. "Ayo pergi." Masalah seperti ini, Lindong tidak punya kekuatan atau niat untuk mempedulikannya. Dia mengangguk ke arah api kecil. Segera, mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama dan menembak langsung ke ruang yang terdistorsi. Setelah keduanya menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi, mereka dapat merasakan kekuatan spasial yang sangat liar dan penuh kekerasan di sekitarnya. Banyak garis retakan spasial kadang-kadang menyebar, tampak seperti pisau paling tajam. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, bahkan tubuh emas nirwana mereka akan langsung terkoyak. Kekuatan Yuan yang besar dan kuat menyelimuti Lindong dan api kecil. Pada saat yang sama energi mental Lindong juga tersapu. Setiap kali garis retakan spasial muncul di ruang sekitarnya, Lindong akan menjadi orang pertama yang merasakannya dan memimpin api kecil untuk menghindarinya.
Meskipun ruang terdistorsi semacam ini berbahaya, seorang ahli tingkat Lindong tidak akan mudah menghadapi bahaya fatal selama dia berhati-hati. Oleh karena itu, dengan keberhasilan dan kecepatan ini, sisa-sisa dari 4 sekte besar misterius yang tersembunyi jauh di dalam ruang terdistorsi juga mulai secara bertahap muncul dalam pandangan kelompok Lindong. Tempat itu tampaknya merupakan ladang yang sangat kuno dan luas. Tidak ada sesuatu pun di lapangan yang tampak istimewa. Namun, aura agung yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa sedikit sesak. Mata Lindong menyipit saat dia melihat ke tengah lapangan. Setelah itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 4 pintu perunggu kuno yang tertutup rapat dan diam-diam berdiri di tempat itu, tampak seolah-olah pintu itu telah bertahan selamanya, sejak zaman kuno. Beberapa ahli yang lebih kuat telah melewati ruang terdistorsi dan mendarat di ladang kuno yang luas. Lindong dan api kecil juga mengikuti dari belakang. Mereka perlahan mendarat di lapangan luas ini. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Ladang kuno ini tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari batu besar dan tidak ada sedikit pun garis retakan di atasnya. Bidang itu sehalus cermin seolah-olah diukir secara acak oleh seseorang. Apakah ini sisa-sisa dari 4 sekte besar misterius? Sosok-sosok yang telah mendarat di bidang ini membawa sepasang mata panas membara saat mereka perlahan-lahan menyapu tempat ini. Jauh di dalam mata mereka ada ekspresi serakah yang melonjak. Setelah mengalami begitu banyak rintangan, mereka akhirnya mencapai sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius. Bidang kuno tidak memiliki hal-hal yang terlalu unik. Satu-satunya benda istimewa adalah 4 pintu perunggu kuno. Oleh karena itu, setelah banyak tatapan menyapu, semuanya berkumpul di pintu ini. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah keempat pintu perunggu ini adalah kunci warisan 4 sekte besar misterius. Banyak tatapan mengalir ke pintu perunggu. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia melangkah maju. Setelah itu, Yuan Power liar melonjak saat ia melepaskan seni bela diri yang kuat. Tinjunya menabrak pintu perunggu. Suara rendah dan dalam menyebar ke seluruh lapangan saat riak melingkar menyebar. Itu secara langsung menyebarkan debu yang telah tergeletak di ladang ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah riak itu menyebar, ekspresi ahli yang melepaskan serangan ini langsung memucat. Setelah itu, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya langsung melesat ke belakang di depan banyak mata yang tertegun. Akhirnya ditembak keluar lapangan dan dikirim ke ruang terdistorsi. Pinggangnya terbelah menjadi 2 oleh aliran spasial yang menyebar. Segera, pekikan tajam terdengar. Adegan ini langsung membuat para ahli di lapangan terdiam. Beberapa dari mereka yang awalnya berencana untuk menyerang bersama dan menghancurkan pintu perunggu ini segera berhenti dengan wajah berlumuran keringat dingin. Tampaknya pintu perunggu ini tidak dapat dibobol dengan kekerasan. Warisan dari 4 sekte besar misterius seharusnya ada di balik 4 pintu perunggu besar ini. Tatapan Lindong menyapu pintu perunggu itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Dengan kata lain, itu berarti dia harus membuka pintu perunggu besar untuk mendapatkan warisan. Semua orang di lapangan terlibat dalam percakapan pribadi. Mereka sepertinya sedang berdiskusi tentang cara mendobrak pintu. Kelompok Liu Bai, sebaliknya, menatap pintu perunggu besar ini dengan ekspresi aneh. Mata mereka tidak mengandung keraguan dan kehilangan seperti mata orang lain. Semuanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini? Sebuah suara tiba-tiba berbicara dengan lemah, sementara semua orang bingung. Segera, semua mata tertuju padanya. Tatapan Lindong juga menoleh. Matanya agak dingin. Ini karena orang yang berbicara adalah Lin Langtian. Tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu perunggu besar ini. Ini karena seseorang harus memiliki kunci untuk membukanya. Lin Langtian meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Tatapannya membawa rasa dingin yang gelap saat perlahan-lahan dilemparkan ke arah Lindong dalam jarak yang cukup dekat. Kunci untuk membukanya adalah 4 kunci rahasia kuno. Kata-kata Lin Langtian langsung menimbulkan keributan di bidang ini. Setelah itu, banyak tatapan langsung dipenuhi dengan keserakahan yang memanas saat mereka berhenti di Lindong. Semua orang yang hadir jelas tahu bahwa Lindong memiliki kunci rahasia kuno. Haha, orang ini sepertinya memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya.
Dia telah mengalahkan Si Kun dan kemungkinan besar kunci rahasia kuno di tangan Si Kun sekarang ada bersamanya. Lin Langtian tersenyum lebar. Setelah itu, matanya memandang ke arah Liu Bai, Tian Zhen dan dua orang lainnya di antara 4 penguasa besar. Dia berkata, mari kita bergandengan tangan dan merebut kunci rahasia kuno darinya. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Tian Zhen langsung berubah menjadi gelap dan pekat saat mendengar ini. Dia langsung menatap Lindong dengan niat jahat. Senyuman di wajahnya sedikit garang. Kunci rahasia kuno? Liu Bai tersenyum tipis. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah kunci kuno muncul di sana. Dia dengan malas berkata, kami secara kebetulan bertemu dengan kekaisaran prasejarah di sepanjang jalan dan mengambil kunci rahasia kuno mereka. Sepertinya aku juga tidak membutuhkannya. Yansen berjubah hitam melirik Lindong. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang panjang. Sebenarnya ada juga kunci rahasia kuno di jarinya. Jelas sekali, ini pasti milik kekaisaran lembah kematian. Tampaknya orang-orang ini juga menebak sesuatu. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan dan merebut kunci rahasia kuno setelah harta karun kuno dibuka. Orang-orang seperti Kekaisaran Tebing Setan dan Kekaisaran Prasejarah telah menyia-nyiakan upaya mereka untuk mencari kunci rahasia kuno. Mata Lin Langtian agak gelap dan dingin ketika dia melirik ke arah Liu Bai dan Yansen. Tidak disangka kedua orang ini benar-benar melakukan hal seperti ini. Hihi, Lindong, kamu sudah menyinggung banyak orang. Aku sudah bilang kalau kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Tian Zhen memasang wajah teduh saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, matanya menatap Lindong dengan sedikit permusuhan. Dia mengulurkan tangannya, serahkan kunci rahasia kuno. Pria dengan kapak di belakangnya dan pria berjubah binatang itu juga membawa aura dingin saat mereka perlahan melangkah maju dari belakang Tian Zhen. Akhirnya, mereka berdiri di samping Tian Zhen. Mata mereka menatap Lindong dengan acuh tak acuh. Tampaknya mereka juga menginginkan kunci rahasia kuno ada di tangan Lindong. Lindong, kamu harus menyerahkannya dengan patuh jika kamu tidak ingin mati di sini. Ekspresi dingin muncul di wajah Lin Langtian. Dia dengan lembut berkata, tidak peduli taktik apa yang kamu miliki, kamu pasti akan mati di hadapan barisan ini. Suasana di lapangan luas menjadi kaku saat ini. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi berkumpul ke arah Lindong. Keserakahan, bersama dengan rasa takut yang sangat besar, terlihat di mata mereka. Lindong ini sebenarnya telah memaksa 3 penguasa besar untuk menyerangnya. Beberapa tatapan menyapu kelompok 3 pria Tian Zhen. Meskipun mereka tidak yakin dengan kekuatan Lin Langtian, First Wolf Tian Zhen, Mountain Shattering Axe Jiang San dan Beast Fist Musou cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Mungkin ada beberapa orang yang mengetahui bahwa Lindong telah bertukar pukulan dengan Tian Zhen di Pile Grounds. Namun, saat ini, ada 3 ahli kelas berat termasuk Tian Zhen yang melangkah maju. Sepertinya tidak ada seorang pun di wilayah barat laut yang tidak merasa takut menghadapi barisan seperti itu. Liu Bai, Yansen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di mata mereka. Meskipun mereka tidak bermaksud untuk menambah hinaan, mereka juga tidak bermaksud untuk campur tangan dan membantu. Mereka benar-benar sedikit penasaran dengan Lindong di dalam hati mereka, dan benar-benar ingin tahu sejauh mana Lindong bisa bertahan menghadapi barisan ini, yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Senyuman karena telah memenuhi rencana jahatnya terpancar di wajah Lin Langtian ketika dia melihat kejadian ini. Meskipun Liu Bai dan Yansen pada akhirnya tidak melakukan intervensi, susunan pemain saat ini sepertinya cukup untuk menghabisi Lindong. Lindong, kamu punya 2 kunci rahasia kuno di tanganmu. Selama kamu mau menyerahkan salah satunya, aku tidak akan mempersulitmu. Pria berjubah binatang dengan mata setajam binatang buas itu menatap Lindong dan perlahan berkata. Mata Lindong berhenti pada tubuh orang ini. Dengan memiliki sikap yang begitu kuat, kemungkinan besar dia bukanlah orang lain selain salah satu dari 4 penguasa besar, Beast Fist Musou. Perkembangan situasi sedemikian rupa telah melampaui ekspektasi Lindong. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa kunci rahasia kuno ini sebenarnya adalah objek penting yang digunakan untuk membuka warisan 4 sekte besar misterius ini, selain digunakan untuk membuka harta karun kuno ini. Hanya ada total 4 kunci rahasia. Saat ini, dia memegang 2 di antaranya di tangannya. Dilihat dari sudut pandang tertentu,
ditatap oleh para ahli dengan mata berapi-api bukanlah hasil yang luar biasa. Bagaimanapun, semua orang di sini ingin mendapatkan warisan. Selain itu, di antara pemilik 4 kunci, Liu Bai dan Yan Shen dapat dianggap sebagai individu yang benar-benar merepotkan. Dengan kata lain, Mu Shou dan yang lainnya secara alami akan memilih yang terlemah untuk dikejar. Jelas, di mata mereka, ancaman Lin Dong jauh melebihi kelompok Liu Bai. 2 kunci rahasia kuno. Lin Dong mengerutkan bibirnya, dia melirik kedua pintu perunggu yang tertutup rapat dan matanya menyipit. Dalam menghadapi situasi ini, bahkan jika dia benar-benar menyerahkannya, kemungkinan besar dia hanya akan meminta salah satu dari mereka untuk menghilangkan pemikiran seperti itu. Individu yang tersisa, pasti akan merebut kunci rahasia terakhir yang tersisa di tangannya dengan enggan. Lin Dong saat ini sepertinya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menyerahkan kunci rahasia dan meminta salah satu dari 4 kelompok pria Tianzhen untuk mundur, setelah itu dia akan bertarung dengan 3 orang lainnya. Yang kedua adalah tidak menyerahkan satu kunci pun dan berakhir dengan pertarungan sengit dengan keempat individu tersebut. Namun, kedua hasil ini tampaknya tidak memiliki perbedaan apapun di mata Lin Dong. Lin Dong dengan lembut mengepalkan tangannya, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan ada kita berdua di sini, oleh karena itu kita dapat menggunakan kedua kunci rahasia kuno ini." Kata-kata Lin Dong segera menimbulkan keributan di bidang ini. Mata beberapa orang tanpa sadar merasa kaget. Arti kata-kata Lin Dong adalah dia ingin bertarung langsung dengan Tianzhen dan 3 orang lainnya. Apakah orang ini benar-benar tidak menyadari batas kemampuannya atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang mengejutkan? Mata Mu Shou menjadi sedikit lebih gelap karena kata-kata Lin Dong. Ekspresi ganas melintas di wajahnya saat dia perlahan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." "Haha, Mu Shou, kamu tidak perlu menyia-nyiakan nafasmu bersamanya." Orang ini sangat arogan. Dia berpikir bahwa dia bisa menunggangi kepala kita dan mengabaikannya hanya karena dia memiliki kemampuan. Jika orang seperti ini tidak diberi pelajaran, kemungkinan besar kita akan diejek oleh orang lain. Tianzhen berbicara sambil tersenyum lebar. Mata Lin Dong acuh tak acuh saat dia melirik Tianzhen. Dia benar-benar mengabaikannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah kunci rahasia kuno tiba-tiba melesat ke arah api kecil di belakangnya. "Ambillah. Jika kamu berhasil mendapatkan kesempatan nanti, buka salah satu pintu perunggu besar dan masuklah. Ambillah warisan di dalamnya." Harta karun seperti itu tentu saja harus diberikan kepada saudara laki-laki seseorang. Bagaimana orang-orang itu bisa menikmatinya? Little Flame sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Dong. Dia diam-diam menganggukkan tangannya dan menyimpan kunci rahasia dengan benar. Tangannya yang lain perlahan memegang batang logam hitam gelap itu. Kilatan dingin samar-samar muncul di matanya. Lin Dong memutar lehernya dan segera mengembuskan napas. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya mungkin akan menjadi pertempuran paling intens yang pernah dia alami sejak dia memasuki medan perang kuno. "Kalian bertiga, karena orang ini tidak menerima tawaran baik kita, mari kita semua menyerang. Kita akan memutuskan siapa yang akan memiliki kunci rahasia kuno setelah merebutnya. Bagaimana menurut kalian?" Lin Langtian tertawa. "Lin Dong, keserakahan seharusnya ada batasnya. Kalau tidak, kamu hanya akan kembali dengan tangan kosong meski sudah berusaha sekuat tenaga." Pria yang membawa kapak besar di belakangnya memandang Lin Dong dengan mata sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Maaf, tapi ini adalah hal-hal yang telah aku tukarkan dengan hidupku. Tidak akan mudah untuk mengambilnya." Suara Lin Dong benar-benar hening tanpa riak, tampak seperti sumur dalam. Dia tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi barisan kuat itu. Dia telah memberikan banyak hal untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Sekarang, orang-orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya agar menyerahkan kunci rahasia. Mengingat karakter Lin Dong, dia pasti tidak akan menerimanya. "Karena kasusnya seperti ini, kami hanya bisa mengalahkanmu dan mengambilnya sendiri." Pria dengan kapak besar di belakangnya perlahan meraih kapak besar di punggungnya. Setelah itu, kapak bergetar dan angin kencang menyapu tanah, membentuk bekas luka yang dalam dalam prosesnya. Ketika aura tajam sombong ini keluar dari tubuh Jiang San, Tianzhen, Mu Shou dan Lin Langtian di sampingnya juga mengambil langkah maju. 3 aura bergelombang menyebar.
Tekanan besar seperti itu menyapu Lindong dengan cara yang luar biasa. Tianzhen, Musou dan Jiang San semuanya adalah ahli yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Tidak diragukan lagi mereka adalah puncak keberadaan di wilayah barat laut ini. Lin Langtian juga cukup galak. Meskipun dia hanya berada di satu tahap Yuan Nirvana, dia juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan dua ahli tahap Yuan Nirvana. Kini setelah mereka berempat menyerang bersama, tekanan yang tercipta menyebabkan cukup banyak orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru menarik tubuh mereka saat melakukannya. Tekanan agung menyebar seolah-olah itu adalah zat nyata dan menutupi bidang luas ini. Bahkan ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius di bawah tekanan seperti itu. Batang logam di tangan api kecil di belakang terbanting keras ke tanah. Raungan harimau terdengar samar-samar. Banyak cahaya hitam terus-menerus keluar dari tubuhnya. Akhirnya, beberapa cahaya hitam keluar dari dalam tubuhnya dan diaglomerasi menjadi harimau terang berwarna hitam besar di permukaannya. Harimau ringan itu terus mengaum dan menari. Aura ganas perlahan merasukinya. Suara ganas yang rendah dan dalam keluar dari tenggorokan api kecil. Saat api kecil hendak menyerang ke depan, Lindong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Keganasan di mata Little Flame segera berkurang sedikit ketika Lindong mengulurkan tangannya. Meskipun dia tidak mengerti kenapa Lindong menghentikannya, tubuhnya yang bergerak ke depan masih terhenti. Aku sudah bilang kalau kunci rahasia kuno adalah sesuatu yang harus kuperjuangkan sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Sepertinya tidak akan semudah yang kau bayangkan untuk membuatku menyerahkannya. Lindong menunduk. Suaranya yang dalam samar-samar memiliki rasa dingin yang menusuk tulang di dalamnya. Apakah saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini? Tianzhen tertawa. 3 dari 4 penguasa wilayah barat laut menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan barisan seperti itu, menghancurkan Lindong adalah hal yang sangat mudah. Namun, Lindong justru mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dari cara dia melihatnya, ini adalah masalah yang sangat menggelikan. Jiang San dan Musou di belakang Tianzhen mendengus dingin, tampak seolah-olah mereka setuju dengan kata-kata Tianzhen. Yuan Power melonjak tajam dan tekanannya semakin kuat. Mereka tampaknya berniat menggunakan aura gabungan mereka untuk menghalangi Lindong. Lin Langtian menyilangkan tangan di dada. Matanya main-main menatap Lindong. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Lindong bisa keluar dari situasi ini. Banyak tatapan di lapangan, termasuk kelompok Liu Bai, tertuju pada Lindong. Tentu saja, mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan Lindong ketika menghadapi barisan seperti itu. Lindong mengepalkan tangannya saat menghadapi banyak tatapan. Sebuah tombak kuno muncul di tangannya. Itu adalah timbangan surgawi kuno. Tombak tulang buaya surgawi juga melintas dan muncul di tangan Lindong yang lain setelah timbangan surgawi kuno muncul. Itu dimasukkan ke dalam tanah di depannya. Ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya menghantam timbangan surgawi kuno dengan keras. Setelah itu, darah berwarna emas gelap tiba-tiba keluar. Timbangan surgawi kuno segera meredup setelah darah ini keluar. Seolah-olah ia telah kehilangan seluruh semangatnya. Lindong membalik tangannya setelah mengeluarkan darah yang tersembunyi di dalam timbangan surgawi kuno. Sekelompok bola darah hitam keabu-abuan sekali lagi muncul. Itu adalah darah anjing naga iblis yang diperoleh Lindong dari sekte tingkat 8 sebelumnya. Dari sikap Lindong yang seperti ini, sudah jelas kalau dia berencana menggunakan 2 garis keturunan kuno ini untuk memanggil jiwa buaya surgawi kuno dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Menghadapi Tianzhen dan 3 lawan merepotkan lainnya, nampaknya Lindong berencana menggunakan kartu asnya. 2 garis keturunan kuno mengalir di sekitar telapak tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa riak liar dan keras yang terus-menerus dipancarkan secara samar-samar. Mata Lindong sangat dingin saat dia tiba-tiba menjerit keras. 2 garis keturunan kuno segera keluar dari tangannya dan langsung mendarat di tombak tulang buaya surgawi. Kekuatan liar dan kekerasan dengan cepat bergabung ke dalam tombak tulang buaya surgawi setelah 2 darah kuno menempel pada tubuh tombak putih padat dari tombak tulang buaya surgawi. Garis-garis merah cerah muncul samar-samar, tampak seperti pembuluh darah. Gelombang demi gelombang suara senandung dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi pada saat ini.
Garis merah terang itu pun semakin terlihat jelas. Dari kelihatannya, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang hendak melepaskan tombaknya dan menembaknya. Tindakan Lindong yang tiba-tiba ini jelas melampaui harapan semua orang. Bahkan Liu Bai dan Yansen sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Kemungkinan besar mereka sangat penasaran dengan rencana yang akan dilakukan Lindong. Ekspresi Tianzhen gelap dan dingin saat dia menyaksikan adegan ini. Meskipun dia tidak menyadari apa yang Lindong rencanakan, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera menjerit dalam-dalam dan tubuhnya memimpin untuk maju. Tinjunya menghantam Lindong dengan keras. Sosok yang kuat muncul dan muncul tepat ketika badai kekuatan Yuan yang liar dan ganas masih berjarak sekitar 10 kaki dari Lindong. Pada saat yang sama, batang logam berwarna hitam membawa tekanan yang kuat dan menghancurkan angin liar Yuan Power itu dengan keras. Kalian bertiga, bocah ini bukan individu biasa. Jika kita masih terus berlarut-larut, kemungkinan besar kitalah yang akan menyesalinya. Rasa dingin melintas di wajah Tianzhen saat dia berteriak dengan tajam, setelah melihat kemunculan api kecil, yang wajahnya dipenuhi aura kekerasan yang ganas. Haha, jika kamu benar-benar tertarik dengan warisan 4 sekte besar misterius, kamu harus menjaga Lindong terlebih dahulu. Lin Langtian tersenyum tipis ke arah Mu Shou dan Jiang San. Di antara mereka berempat, dialah yang paling memahami Lindong. Saat itu, anggota keluarga cabang yang sederhana ini adalah orang yang lemah di matanya. Namun, dia telah mengejarnya selangkah demi selangkah selama beberapa tahun yang singkat ini, dan bahkan melampauinya. Terlepas dari bagaimana Lin Langtian tertawa dingin dan menunjukkan rasa jijik, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawannya ini sangat merepotkan dan sulit untuk dihadapi. Mata Mu Shou dan Jiang San melirik Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka berempat mungkin bekerja sama, aliansi ini sangat rapuh. Mereka semua mengerti bahwa setelah mereka menghabisi Lindong, mereka akan berusaha membunuh satu sama lain. Tentu saja, hal terpenting saat ini adalah menghabisi Lindong. Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka dan bergegas keluar hampir pada waktu yang bersamaan. Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan tersapu di udara. Ketiganya jelas tak punya niat untuk berlarut-larut. Oleh karena itu, mereka semua mengeluarkan seni bela diri yang cukup kuat pada saat diserang. Segera, 3 serangan seni bela diri yang luar biasa sengit keluar dari tangan mereka bertiga. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Little Flame, yang berada di depan Lindong. Transformasi Dewa Setan Surga, transformasi Raungan Harimau. Kesungguhan muncul di mata api kecil saat dia menghadapi serangan tajam yang dilancarkan oleh kelompok 3 orang Lin Langtian. Tubuhnya yang kuat sedikit gemetar. Setelah itu, energi berwarna hitam yang agung melonjak seperti air banjir dari dalam tubuhnya, sebelum membentuk seekor harimau besar berwarna hitam di luar tubuhnya. Mengom. Harimau ringan itu mengom ke arah langit. Segera, api kecil melangkah maju. Pukulannya yang lugas dilancarkan ke depan dengan cara yang sederhana. Aura kekerasan yang dahsyat yang diaglomerasi di dalam tubuhnya tampak berubah menjadi sesuatu yang nyata dan bergegas maju bersama dengan harimau ringan di luar tubuhnya. Harimau terang berwarna hitam besar itu meraung ke arah langit. Ia secara langsung mengambil posisi yang sangat liar dan bertabrakan dengan 3 serangan agung di depan banyak pandangan. Riak energi yang liar dan ganas menyapu titik di mana keliaran itu berinteraksi. Tubuh api kecil juga bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi bertiup ke tubuhnya saat ledakan rendah dan dalam berulang kali dipancarkan dari titik kontak. Untungnya, tubuhnya sangat kuat. Pertahanannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia benar-benar mampu menahan angin yang liar dan ganas ini dengan kuat. Meskipun api kecil baru saja bisa bertahan, dia juga terguncang hingga dia mundur beberapa langkah. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk banyak bekas luka yang dalam di atasnya. Darah di dalam tubuhnya juga bergejolak dengan deras. Meskipun api kecil memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, namun ada kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan kelompok Tianzhen. Apalagi dia bertarung 1 lawan 3. Hasil itu tentu saja membuat dia merasa tegang. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir kami. Tianze tersenyum lebar. Tanpa memberikan sedikit pun waktu bagi api kecil untuk beristirahat, dia mengambil 1 langkah ke depan dan tubuhnya kembali keluar.
Lin Langtian dan dua orang lainnya segera mengikuti dari belakang. Seni bela diri menyerang yang tajam itu menutupi api kecil dari segala arah, tampak seolah-olah itu adalah badai. Mengom. Raungan harimau yang rendah dan dalam keluar dari tenggorokan api kecil. Cahaya hitam sepertinya menggumpal di tubuhnya untuk membentuk baju besi ringan. Batang logam di tangannya juga menari seperti kincir angin. Bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia bahkan tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan Tian Zhen dan 3 orang lainnya. Dia tahu bahwa Lindong memerlukan waktu jika dia ingin memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Serangan liar dan ganas terjadi di lapangan luas. Tubuh api kecil juga berulang kali terkena serangan kuat tersebut. Di bawah serangan seperti itu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda cedera. Faktanya, jejak darah mulai merembes keluar dari tubuhnya meskipun dia kuat. Namun, meskipun api kecil hampir tidak mampu menahan serangan mereka, warna mata api kecil juga menjadi semakin merah. Dia menunjukkan tanda-tanda binatang buas menjadi gila. Yuan Power yang sangat liar meledak di dada api kecil dan kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan tubuh kuat api kecil sedikit gemetar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tangan besar api kecil secara acak menghapus bekas darah. Dia membalik tangannya dan mengusapkannya ke wajahnya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Lin Langtian dan 3 orang lainnya. Permusuhan yang akan menyebabkan tulang seseorang terasa dingin memenuhi senyuman itu. Saat api kecil bersiap untuk melangkah maju sekali lagi dengan wajah penuh permusuhan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya. Tangan itu mendarat di bahunya dan menepuknya dengan lembut. Suara Lindong juga terdengar, "Serahkan padaku." Api kecil sedikit terkejut. Kegembiraan segera terlihat di matanya. Dia menoleh dan secara kebetulan melihat seringai di wajah Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di depannya telah sepenuhnya berubah dari warna putih pekat menjadi merah cerah. Gumpalan darah cair seperti cahaya menyebar terus-menerus dari badan tombak. Api kecil juga menghela nafas lega ketika dia mendengar suara gemuruh kuno yang dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi. "Lindong, apa kau masih berusaha keras kepala saat ini? Serahkan kunci rahasia kuno dengan patuh dan kami mungkin masih bisa mengampuni nyawamu." Mata Tian Zhen menciut saat dia melirik tombak tulang buaya surgawi di depan Lindong, yang warnanya berubah menjadi sangat merah. Setelah itu, dia tertawa dingin sambil menangis. "Kalian semua menikmati menyerang, kan?" Lindong melirik beberapa luka di tubuh api kecil. Namun, dia hanya tersenyum. Senyuman ini tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Karena kamu sudah menikmati giliranmu, sekarang giliranku." Tangan Lindong perlahan meraih tombak tulang buaya surgawi berwarna merah cerah di depannya. Setelah itu, dia dengan keras membantingnya ke tanah. Bang! Riak liar dan keras yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari bawah tempat tombak itu mendarat. Samar-samar terdengar suara gemuruh kuno yang menyebar, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Ekspresi Liu Bai dan Yan Shen sedikit berubah saat merasakan riak ini. Segera, ekspresi mereka sedikit suram ketika mereka menatap tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Ekspresi Tian Zhen dan 3 orang lainnya juga berubah. Kegelisahan di dalam hati mereka tiba-tiba membengkak. Segera, mereka berteriak tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka berempat menyerang dengan kecepatan kilat saat serangan liar dan kekerasan menargetkan Lindong dari segala arah. Buaya langit purba muncul. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melirik keempat sosok yang bergegas mendekat. Matanya perlahan beralih ke tombak tulang buaya surgawi berwarna merah cerah di tangannya saat dia bergumam. Bang! Pilar lampu merah terang tiba-tiba dimuntahkan dari tombak tulang buaya surgawi seperti gunung berapi yang meletus. Dalam waktu singkat, ia telah menyebar ke wilayah yang luas ini. Kegiatan ini langsung menarik perhatian semua orang. Banyak mata terkejut tertuju ke langit yang telah berubah warna menjadi merah darah. Mengom! Cahaya darah menembus tempat itu sebelum berkumpul dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok yang luar biasa besar mulai terlihat samar-samar di bawah pilar darah itu. Raungan rendah dan dalam terdengar, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Riak yang menakutkan turun dari langit. Ketika riak ini turun dari langit,
Lin Langtian dan 3 orang lainnya, yang awalnya bergegas mendekat, tiba-tiba membuat tubuh mereka kaku seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka mengandung rasa tidak percaya saat mereka menatap langit. Riak itu bisa dibandingkan dengan riak yang dimiliki oleh 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Orang ini, Liu Bai dan Yansen menghembuskan nafas lembut saat ini. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya yang fatal dari sosok sebesar itu. Tak seorang pun menyangka kalau Lindong ternyata masih memiliki kartu truf sekuat itu di tangannya.